sesuai jadwal. Gimana kabarnya? Baik. Udah pada sarapan? Sudah. Nah, pokoknya usahakan sarapan biar belajarnya nanti lebih mudah dipahami, kita ada tenaganya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, biar kita belajarnya lebih mudah dipahami, kita berdoa dulu, ya. Kita berdoanya, ingat ya, kita kan sudah belajar teknik stop. Berhenti sejenak, ambil nafas, buang nafas, ya, sambil kita rilekskan badan sambil berdoa, ya, biar berdoanya itu lebih diresapi. Silakan, Dani, pimpin doanya dari situ aja. Duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini karena kita mau belajar bab baru bahasa silaku, tapi sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu. Nggak hadir, Farhan, Nabil, Nesi, nggak hadir, sama Rodi, oke, sama Desa. Apa aja? Nggak bisa bangun bahasa silaku? Apa? Tabung. Ya, tabung. Terus apa lagi? Kerucut. Ya, suka buat itu anak laki mah itu? Ya, bola. Nah, tabung, kerucut, bola. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang tabung. Nah, nanti hari ini kita belajarnya pakai demonstrasi. Jadi kalian langsung melakukan praktek terkait tabung tersebut sambil nonton video kalau kalian mau. Ada juga kalau ada bacaannya, Ibu siapkan bacaan juga ada. Dan jadi dari untuk hari ini tujuan pembelajaran kita seperti ini. Jadi melalui demonstrasi tadi diharapkan kalian yang pertama dapat menggambar jaring-jaring tabung dengan benar, jaring-jaring tabung. Kemudian yang kedua, kalian dapat menemukan sendiri rumus luas permukaan tabung secara tepat. Jadi hari ini kita dua tujuannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan itu semua ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau kita mulai, kita ngomongin tabung ini. Kalau menurut kalian ada nggak benda-benda di kehidupan sehari-hari kalian yang mirip tabung bentuknya? Yang mirip tabung siapa? Yang bisa? Cinta? Yang mirip tabung apa? Iya, kaleng. Kaleng itu banyak macamnya ya. Ada kaleng susu. Ini Ibu punya benda. Bentuknya apa ini? Tabung. Nah, bentuknya tabung. Nah, nanti kalian akan menyelidiki sendiri. Ini kan bentuknya tabung. Nah, kalau mau cari, misalkan kalian nanti itu akan kalau misalnya susu itu kan ada kertasnya. Mau cari kertas yang dibutuhkan apa? Nah, itu nanti kalian cari luas, mencari menghitung luasnya, luas permukaan tabung ini. Oke. Kalau diperhatikan tabung ini alas sama tutupnya sama nggak bentuknya? Beda. Alas sama bentuknya sama, iya kan? Nah, itu nanti kita selidiki sama-sama. Oke. Kemudian nanti penilaiannya yang akan Ibu lihat adalah kan kita ini tugasnya nanti kerja kelompok. Jadi Ibu lihat adalah walaupun tugas kerja kelompok akan Ibu nilai kalian per individu, keaktifan kalian, terus harus kerjasama, gitu ya, harus kompak satu kelompok. Nanti akhirnya akan ada presentasi hasil tugas yang kalian kerjakan. Nah, itu. Oke, kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ya, ini kelompoknya Ibu acak memang ya, tidak berdasarkan kalian teman-temannya gimana sudah Ibu acak. Jadi Ibu harap masing-masing kelompok bisa bekerja sama dengan baik. Oke, tunjukkan kalau kalian bisa, gitu ya. Saling membantu temannya, kerjasama, kompak seperti itu ya. Kelompok itu sudah Ibu berikan LKPM-nya, ini akan Ibu berikan peralatan yang lainnya. Kalian sudah bawa kalengan bekas, ya. Ini kertas. Kemudian Ibu akan bagikan yang lainnya juga ya. Ada pensil warna sama lem, kemudian gunting. Gunting ini kan diperlukan nanti untuk sesuai dengan langkah LKPM. Kalian akan mencetak kalengnya itu nanti perlu gunting. Ya, tapi Ibu harapkan ini pergunakannya hati-hati. Termasuk benda tajam kan? Ya, jadi dipergunakan memang hanya untuk praktek saja.
Oke, hati-hati ya, nggak boleh bercanda pakai ini, nggak boleh main-main dengan ini ya. Nah, dipergunakan semestinya. Masih. Jadi tugas ketua adalah mengkoordinir ya. Jadi membantu teman-temannya. Ini tugas ini gitu ya. Silakan bekerja sama dengan baik, saling menghormati ya, saling menjaga. Silakan. Ada masalah yang baca. Jadi nanti yang sudah baca jelaskan ke temannya gitu. Oke, ya, saya kerjakan. Bisa kalau cepat, yang satu gunting, yang satu ada nyetak lagi, gitu, benar ya, ikan gitu ya. Pakai kertas yang lain juga bisa, itu kan kertasnya banyak. Iya, nggak harus satu kertas itu. Yang putih itu. Ya, dicetak. Dicetak. Sebenarnya tadi buat nutup di sini kan nanti jauh sini ya ada ini. Nah, jadi begini aja. Iya, kan ada itu semua. Bukan ini sudah, kenapa sekarang tutupnya? Ini sudah dindingnya. Dia tutupnya kan cuma satu ya. Sekarang tutupnya cuma satu. Masih baik ya. Tutup sama alasnya juga. Ya, dia batasin kan. Ini. Nggak usah jalan-jalan. Ini di sini. Ya. Tutup. Tutupnya bentuknya apa? Selimutnya apa? Bentuknya. Alasnya apa? Isi dulu tutupnya. Apa? Bentuknya berupa lingkaran. Ya, selanjutnya lakukan apa? Ini apa? Tres. Iya kan? Nah, sekarang bantu.
Oke? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai semua. Oke, sekarang berarti bisa presentasi kelompok. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, kelompok pasca dulu. Ayo, Mas Ria. Ayo, siapa yang presentasi? Oke, dipersilakan. Berdiri aja dari situ, anak. Berdiri dari situ aja. Kelompok pasca. Ya, nanti ditunjukkan sama ini. Oke, semuanya perhatikan. Silakan, Mas Ria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kami dari kelompok pasca akan prestasikan hasil diskusi kami. Kami telah menggambar dari tabung seperti ini. Dan kertas yang telah digunting tadi telah kami tempelkan ke kaleng ini. Menempel dengan sempurna. Dan kami telah menemukan luas permukaan tabung 2 PR R tambah T. Jadi luas permukaan tabungnya apa? Ulang, Mas Ria. 2 2 PR dikali. kali R tambah T. Oke, sudah selesai? Selesai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, kita pakai kelompok pasca. Mantap. Oke, selanjutnya dari Pythagoras siapa? Oke, Lila. Oke, ya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pythagoras akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami telah menggambar tabung ini. Dan kami sudah menempelnya dengan sempurna. Dan ini hasilnya. Dan kami telah menentukan luas permukaan tabung adalah 2 PR kali R tambah T. Coba ya, kayak ditunjukkan. Ya, itu dari kelompok Pythagoras. Ya, gambarnya. Oke, sudah dari kelompok Pythagoras ya. Oke, kasih aplaus buat kelompok Pythagoras. Kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita ulang dulu ya, kita review dulu. Dari tujuan menggambar jaring-jaring tabung sudah, ya benar. Kemudian menemukan rumus luas permukaan tabung sudah juga kalian ya, sudah semua kan? Oke, nah sekarang kalau ibu pengen tahu pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Perasaannya bagaimana? Bagaimana perasaannya? Kalian belajar nonton video atau perasaan gimana? Hah? Ya mudah dimengerti, ya? Oh lebih paham? Oh senang, oke gitu ya. Senang ya refleksinya nanti. Nanti bisa sambil di sini. Nah, oke. Tapi sebelumnya ibu ingin merefleksikan. Kita lihat pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, ibu sangat bangga dengan kalian sudah mulai terlihat kerja kelompoknya. Ya, yang lebih mahir membantu temannya itu sudah luar biasa. Semua kelompok ibu lihat seperti itu. Sudah mulai terlihat kerjasama sampai kekompakannya. Ya, kemudian presentasinya juga sudah mulai berani katanya. Nah, yang perlu kita perbaiki ke depannya adalah pembagian tugasnya. Jadi di awal tadi selalu fokus ya rame-rame ke sini. Nah, untuk berikutnya kalau kerja kelompok dilihat dulu tugasnya apa, nah dibagi-bagi biar lebih cepat selesainya untuk kedepannya seperti itu. Gitu ya? Oke, itu dari ibu. Kemudian, nah untuk biar kalian semua merasa ini untuk perasaan kalian bisa kalian isi seperti di sini ya. Nggak ada namanya, jadi nggak ada yang dikasih penilaian. Kalian terserah bebas. Mau ini kan kalau gini senang atau kalian nggak senang ini ya terserah. Ya jadi ini kalian isi bebas, tidak ada penilaiannya. Nah sampai diisi. Lihat ternyata selain kalian sudah timbul bisa kerjasama kekompakannya, ternyata kalian berhasil menaklukkan tantangan yang ibu berikan menghias kaleng, ya kan? Menghias kalengnya
Coba Ibu buat deh. Ya, dari 3 kelompok ini deh. Ternyata deh, dalam waktu yang singkat kalian ini sudah bisa menggambar yang luar biasa. Berarti sudah ada bakat sendiri kalian mewarnai juga. Ini waktunya singkat. Bagaimana kalau waktunya lebih lama lagi? Nah, pasti akan lebih luar biasa. Ini sudah bagus sekali. Jadi ternyata kalian ada kreativitasnya. Ada gambar gunung atau apa-apa. Itu untuk hari ini ya. Selain kalian bisa gambar dari jari tabung, menemukan luas permukaan tabung. Nah, sini kalian bisa juga menggambar seperti ini. Oke? Untuk hari ini pelajaran kita selesai untuk ini. Kemudian untuk selanjutnya kita belajar pemahaman konsep lagi. Latihan yang sudah kalian temukan. Kita latihan soal-soal luas permukaan tabung. Ya, kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Begitu anak-anak ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita doa dulu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Dan nilai GPP-nya kita pakai stop ya. Kita bernafas. Mungkin kalian capek pembelajaran hari ini. Biar lebih fresh, kita doa. Biar kita nanti pulang ke rumah dengan selamat. Silakan dari pimpin doanya. Duduk siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita kasih aplaus buat kita semua. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan terintegrasi dengan KSE. Dimulai bagaimana perasaan saya. Perasaan saya mulai dari merencanakan pembelajaran. Saya merasakan sangat bersemangat dan antusias dengan saya betul-betul mengecek ulang sehingga ada 2-3 kali saya revisi RPP dengan harapan saya betul-betul dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu. Kemudian ketika pelaksanaan, perasaan saya tetap bersemangat dan sangat antusias juga dan senang melihat murid-murid saya itu tidak merasa bosan dan mereka semangat dan dari refleksi yang mereka sudah katakan, mereka lebih paham ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, paham dengan materi sehingga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan setelah melakukan aksi nyata ini dimulai dari merencanakan. Jadi saya merasa memang kita sebagai guru itu alangkah baiknya dalam merancang rencana pembelajaran itu untuk lebih detail, lebih teliti, betul-betul kita pikirkan dengan materi yang akan kita ajarkan, dengan metode yang kita terapkan, apakah itu bisa berlangsung dengan efektif dan anak-anak itu bisa nyaman seperti itu. Kemudian kalau ketika pelaksanaannya, pembelajaran yang saya dapatkan dari pelaksanaan tersebut, saya belajar ketika melihat anak-anak saya mengikuti pembelajaran matematika di kelas saya, mereka terlihat semangat, antusias, tidak bosan. Nah, di situ saya melihat memang ketika kita terapkan diferensiasi ini, walaupun tidak ketiganya, produk, isi dan konten, itu akan terlihat berbeda di kelas. Yang saya terapkan di sini adalah produk konten dan produk isi. Jadi saya bebaskan mereka untuk bagaimana sesuai dengan minat mereka. Begitu juga prosesnya saya fasilitasi dengan misalnya yang suka nonton saya disediakan link YouTube, yang suka membaca saya ada literasi bahan bacaan di LKPM. Kalau yang mau praktek juga saya sediakan juga alat-alatnya. Jadi dengan menyediakan fasilitasi mereka itu ternyata mereka lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran materi saat itu. Untuk diferensiasi produk belum dapat saya lakukan karena ini baru pertemuan kedua, sedangkan masih ada pertemuan ketiga dan 4 untuk bab ini. Seperti itu. Ditambah lagi untuk KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi selama ini mungkin sudah sering mereka tanya jawab dengan guru, belajar kelompok, tapi belum saya tekankan bagaimana teknis dan
esensi yang ada ketika proses itu berlangsung. Artinya ternyata pada proses-proses pembelajaran seperti itu terselip bisa kita selipkan KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Contohnya ketika persepsi tanya jawab antara guru dan murid, saya tanamkan ke mereka untuk saling menghormati, menghargai temannya. Jadi tidak jawab keroyokan, angkat tangan seperti itu. Di situ saya tanamkan KSE menghargai teman. Kemudian untuk belajar kelompok di sini karena heterogen dari tingkat kemampuan matematikanya, dari jenis kelaminnya, dan mungkin dari ekonominya. Di situ saya betul tanamkan bahwa yang namanya berkelompok itu adalah kerjasama dan saling membantu seperti itu. Jadi di situ di KSE itu yang kita bisa tanamkan adalah bersama kita bisa. Jadi kalau kerja bersama itu pasti bisa menyelesaikan tugas kelompoknya. Dan saya lihat anak-anak walaupun awalnya masih canggung karena mereka tidak terbiasa dengan kelompok yang diberikan gurunya, akhirnya ketika saya tanamkan dan saya motivasi, mereka bisa bekerja kelompok dengan baik. Kemudian selanjutnya ketika presentasi di situ dan murid-murid saya memang belum terbiasa untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Di sini saya dorong, saya motivasi, saya tekankan. Di sini saya selipkan KSE untuk percaya diri di situ. Akhirnya mereka pun bisa seperti itu. Jadi artinya pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah kita dapat melaksanakan pembelajaran tanpa menambah waktu yang lama, walaupun kita memasukkan KSE, masukkan diferensiasi, karena proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah bisa masuk itu semuanya. Jadi di KSE itu mereka akan sudah tertanamkan kesadaran sosialnya atau rasa empatinya, dan bagaimana mereka harus daya lentingnya, resiliensinya dalam menyelesaikan tugas kelompok yang awalnya sulit, tapi karena kerja kelompok akhirnya mereka bisa seperti itu. Nah, untuk rencana perbaikan ke depan, saya akan terus secara intensif memetakan kebutuhan murid saya sehingga saya dapat memfasilitasi mereka dengan diferensiasi yang tepat dan sambil memasukkan KSE sehingga diharapkan nantinya selain mereka juga mahir dalam matematika, dalam segi kematangan moral dan pribadinya mereka juga baik seperti itu. Dan untuk perbaikan kedepannya lagi waktu. Dari waktu saya akan mengatur lebih efisien lagi sehingga mungkin tidak akan terjadi molor waktu. Itu saja, sekian, terima kasih.